Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin kita sempurnakan, ada yang ingin kita diskusikan kepada para jemaah, kita persilakan. Saya awali Ustaz, ini baru saja Ustaz sampaikan. Kalau kita sudah keluar, lagi baru kita batalkan sholat. Tidakkah ketika kita sudah merasa yakin ini angin akan keluar, sebelum keluar kita tinggalkan sehingga kita keluarkan itu tidak dekat-dekat jamaah, sehingga kalau kita keluarkan dulu menimbulkan aroma yang bisa membuat jamaah tidak begitu Ustaz. Sebab saya pernah pengalaman sekali, beliau buang angin baru pulang dan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap, lagi subuh pun itu. Tidakkah kita yakin dia akan keluar cepat, dan kita bisa buang angin itu keluar, tidak bau jamaah yang lain. Kita bedakan antara membatalkan sholat orangnya dengan batal sholat secara otomatis. Kalau batal sholat tadi secara otomatis itu setelah keluar ada tercium bau atau terdengar suara dari diri kita, itu otomatis dia keluar sholat. Sedangkan orang belum keluar lalu dia batalkan sholat, itu karena orangnya, bukan karena anginnya. Dia membatalkan sholat sebelum ada sebabnya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul, jangan batalkan amalan. Ayat ini surah Muhammad dijadikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagai dalil dan boleh kita batalkan satu ibadah kalau tidak ada udzur syar'i. Tidak boleh kita batalkan satu ibadah kalau tidak ada udzur syar'i. Kalau tadi masih dalam keadaan perasaan, ini kalau saya keluarkan nanti setelah sholat, sedang sholat atau dalam masjid, saya bisa bermasalah dengan jemaah. Kalau begitu saya batalkan saja, saya keluarkan di sana. Ini membatalkan ibadah sebelum selesai. Apakah dia masuk udzur syar'i? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Yang jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la yansharif, jangan orang sholat itu keluar hatta yasma' sautan, hingga dia dengar suara, au yajida rihan, atau didapatkan bau, baru kita boleh keluar. Apa buat sudah bertahan sekian lama dia, tapi tanpa sengaja juga keluar dan meninggalkan aroma yang kurang sedap, kita yang di sampingnya sabarlah. Dia pun tidak dengan sengaja. Baik, silakan yang lain. Nah, Ustaz, kan kadang-kadang sering ada orang yang berpenyakit ini, sering buat sekolah yang kecil, nanti berlama keluar lagi sedikit. Ada seperti itu. Misalnya kita terasa keluar, terus kita batalkan, cek mama ini betul dia keluar. Rasul keluar, Betul keluar, terus kejadian lagi terasa keluar, kita batalkan, kita cek mama ini ternyata tidak ada, bersih. Itu kalau berulang seperti itu bagaimana Ustaz? ini dalam istilah fikih tasalsulul baul, kencing yang berketerusan. Silsilah tasalsul itu kalau biasa dalam film namanya sinema, silsilah. Dia berketerusan. Tasalsulul baul, orang yang kencing berketerusan satu penyakit. Bagaimana caranya? Kalau seandainya betul-betul setelah kita uji begitu keluar sholat ada dia, maka cara untuk mengantisipasi rasa ini adalah sebelum kita sholat dipercikkan air yang banyak, yang memadai di sekitar tempat tersebut, tempat yang bersarang, sehingga ketika nanti ada pun setelah sholat dia muncul dengan ada air ini menghilangkan was-was itu. Kalau ternyata penyakit itu ada, dan ini tidak boleh diikuti, itu was-was syaitan. Dia sengaja untuk membuat kita ragu-ragu, maka untuk menghilangkan was-was tadi itu harus dipercikkan air yang kira-kira dengan air itu nanti menghilangkan keraguan-keraguan. Walaupun dia keluar setelah sholat, maka itu tidak mengapa lagi. Atau cara yang lain, kalau seandainya memang dia betul-betul penyakit terus keluar, setiap mendekati waktu sholat
kita ikat dia dengan tisu kah. Ini termasuk juga bagi sebagian laki-laki ada satu kelebihan bagi dia, banyak mandi. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mengatakan kuntu rajulan madzaan, saya laki-laki yang sangat mudah keluar madi. Madi itu keluar karena adanya satu pandangan syahwat, tapi keluarnya tidak dengan lezat, tanpa disadari itu madi, dan dia licin. Ada beberapa cairan yang keluar dari laki-laki madi. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu malu bertanya kepada Rasulullah karena mertuanya. Dia perintahkan Miqdad, sahabat, tolonglah tanya di makan nanti karena posisi anaknya dengan saya, anak beliau istri saya, beliau menantu saya, beliau mertua saya, jadi malu. Tapi malunya ini tidak menghalangi ia untuk bertanya melalui orang lain. Ditanyalah melalui Miqdad. Rasulullah SAW memberikan kemudahan untuk jika saja basuh di sekelilingnya, silakan sholat. Nah kalau sempat setiap keluar mandi, habislah kita. Begitu keluar mandi, ternyata tidak cukup dibersihkan batangnya, kemudian belirnya. Cukup. Nah begitu juga tadi termasuk orang yang tasasul baul. Dan ini juga berfungsi bagi wanita yang istihadah, keluar terus darah. Setiap mendekati waktu sholat, dia bersihkan, dia gunakan satu alat pembalut. Dengan itu nanti bisa menghalangi keluarnya darah ke pakaian. Lalu setelah sholat, begitu lagi masuk waktu sholat berikutnya diganti. Jika itu tidak memberatkan. Kalau seandainya setiap waktu sholat memberatkan bagi dia ganti terus, maka saat itu ada keringanan bagi mereka menjamak sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Boleh di waktu takdim, boleh di waktu takhir. Ini diberikan kemudahan kepada mereka yang Allah uji dengan penyakit tersebut. Semoga Allah selamatkan kita dari penyakit itu. Nah, mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ini setelah kami mendengar uraian Ustaz masalah hadas tadi, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil kita sudah jelas tadi Ustaz mengatakan kalau tidak ada air kita bisa dengan tayamum. Kami ingin menanyakan dengan konkret, kalau hadas besar bagaimana rinciannya kalau memang tidak ada air? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At-tayammum itu mengangkat hadas kecil dan hadas besar jika tidak ada air. Ini ada kisah yang menarik. Ketika sahabat melakukan perjalanan, ada di antaranya salah satu di antaranya kena batu di antara anggota tubuh beliau, ada yang menggunakan kepala sehingga tidak bisa menggunakan air. Begitu masuk waktu sholat, beliau minta fatwa ke teman-teman, bolehkah saya tayamum? Pas junub lah itu, boleh saya tayamum? Waktu kondisi sangat dingin sekali. Kita tahulah kalau kondisi di Arab itu dingin sampai ke berapa derajat bawah ya. Bertanya, bolehkah saya tayamum? Ada yang jawab nggak boleh karena masih ada air, nggak boleh tayamum. Akhirnya sahabat yang terluka ini mandi dan Allah takdirkan meninggal karena dingin itu, langsung meninggal. Sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Nabi kita mengatakan kepada mereka ini, qataluhu qatalahumullah, kalian telah membunuhnya, semoga Allah membunuh kalian. Innama syifa'ul 'ai as-su'al, sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Kalau kita tidak tahu bertanya, kalau kita tidak tahu jawabannya, maka kita cukup mengatakan saya tidak tahu. Jangan berfatwa tanpa ilmu. Itu dijadikan oleh para ulama dalil bahwa tayamum tersebut menjadi pengangkat hadas besar. Walau 10 sinin, meskipun 10 tahun tidak dapatkan air, terus bertayamum mengangkat hadas besar. Bagaimana tayamumnya?
apakah beda dengan tayamum untuk menggantikan wudu? Tidak ada beda. Tayamum itu tangan bagian luar dan wajah dan tangan. Contoh ini tanah, ketiup kalau banyak, atau boleh begini, usap wajah. Sekedar saja, tidak usah sampai begini. Sekedar. Baru tangan kanan bagian luar, tangan kiri bagian luar, selesai. Tidak lagi satu kali tepukan. Boleh dua kali tepukan, satu tepukan ke tangan wajah, satu tepukan ke untuk tangan. Boleh juga sampai di sini, bagi yang mengkiaskan dengan wudu sampai ke sini. Tapi pendapat yang lebih kuat hanya sampai pergelangan saja. Ulangi, satu kali tepukan, selesai. Atau dua kali tepukan, satu untuk wajah. Ada susah. Allah susah. Sama posisinya tayamum itu mengangkat hadas kecil dan mengangkat hadas besar. Nah, hanya saja nanti para ulama beda pendapat. Apakah satu tayamum itu boleh untuk sholat selama-lamanya satu batal, atau setiap satu tayamum hanya untuk satu sholat wajib? Ini beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan satu tayamum itu hanya berfungsi satu sholat. Misalkan kita tayamum untuk sholat wudu, sholat zuhur, begitu masuk asar tayamum lagi, masuk maghrib tayamum lagi. Itu kalau sholat fardu. Adapun sholat sunat boleh semuanya, satu tayamum sebelum batal wudu. Sebagian ulama mengatakan dan yang paling kuat, satu tayamum itu boleh untuk setiap sholat selama tidak ada yang membatalkan tayamum tersebut, karena posisinya menggantikan posisi wudu. Nah, tadi ibu-ibu kayaknya nggak kelihatan cara tayamum. Ya, kita ulangi ibu-ibu cara tayamum. Kita pukulkan telapak tangan ke tanah atau yang menggantikan posisi tanah. Kita lihat isinya, kalau banyak boleh kita tiup atau untuk kurangi. Lalu diusap wajah sekali, sekedarnya. Kemudian tangan bagian luar sebelah kanan dulu, tangan bagian kiri sebelah luar, tangan kiri sebelah luar. Atau dua kali tepukan, satu tepukan untuk wajah, satu tepukan untuk kedua tangan bagian luar. Selesai. Tayamum dengan tanah at-turab, dengan sa'idin tahidin, tanah yang debu yang suci. Ini termasuk bagi kita yang sering safar jalanan. Kalau tidak ada air dan memungkinkan lagi, kalau kita pergi di pesawat, misalkan di pesawat kita membawa tanah dari kampung halaman, nanti dikira sabu-sabu, bahaya pula. Boleh diganti dengan batu, tapi kalau batu pun nanti dikira pukul pilot, nggak boleh juga. Akhirnya apa? Tidak ada lain pilihan. Yang ada di depan kita, ada dinding, ada kaca, pasti ada debunya. Hanya sejak debunya ada yang banyak, ada yang sedikit. Sejak masuk angin pasti ada debu. Pukul di depan itu, di samping, baru belak wajah dan tangan. Tangan bagian luar ini, bukan tengahnya, bagian luar. Selesai, mudah sekali. Yang nggak boleh dipukul itu kepala teman depan, panjang cerita. Ustaz, misalnya lagi sholat dan tidur sebentar lagi sholat, ya, apakah membatalkan sholat itu? Berdiri atau duduk? Kalau duduk, tergantung duduknya, model duduknya. Kalau duduknya terpisah antara lubang itu dengan tempat duduk dengan lantai, ini membatalkan sholat. Tapi kalau masih menempel, misalkan nanti sholat Jumat, kalau ada yang rencananya jadi khutbah, dilihat mulai tidurnya. Tidurnya jangan berjarak antara pantat dengan lantai. Kalau sudah berjarak, sedikit saja nggak sadar, batal sholatnya. Tapi kalau masih tetap, karena posisinya ini juga bisa kita tanyakan ahli kesehatan ini, yang dokter, kalau di atas tertutup, di bawah terbuka. Kalau di bawah terbuka, di atas tertutup, makanya tempel dia. Jadi sampaikan ke teman samping kiri kanan, kalau kira-kira saya
agak beda tempat duduknya, ingatkan ini rencana mau tidur untuk khutbah. Hari ini kan Jumat nih. Tapi kalau tidurnya sudah beda dikit, maka bisa batalkan sholat. Sedangkan ketika berdiri itu kecil kemungkinan abang tidur, paling hilang-hilang kesadaran. Kalau tidur seperti yang langsung nyenyak, langsung mendegur itu kecil kemungkinan, karena pasti jatuh. Baik, begitu. Kalau duduk tadi tergantung tidurnya. Kalau tidur masih menetap, tidak membatalkan. Tapi kalau tidur tidak menetap, itu bisa membatalkan. Wallahu a'lam. Bisa ya? Baik, insyaallah kita akan lanjutkan hadis kedua. Kita ingat ini kita hafal hadisnya. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. 2 semester hanya 40 sekian hadis untuk kita ujiankan nanti. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.